Berjumpa kembali sahabat Gema. Senang kembali bertemu dengan sahabat. Baik, hari ini masih dalam minggu menjelang eksekusi mati yang dituduhkan kepada Yesus. Di perikop ini kita menemukan tuduhan palsu yang disampaikan oleh saksi rekayasa, yang disampaikan oleh orang Farisi dan pemuka agama saat bertemu Pilatus. Dapat kita pahami bahwa saksi palsu itu selalu kita temukan di kehidupan kita. Di semua zaman, seseorang dihukum bukan karena fakta hukum atau berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan saksi palsu, tuduhan palsu. Tentu ini akan disesali oleh generasi karena telah menghukum orang yang tidak bersalah. Sahabat Gema, membiasakan diri membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari merupakan usaha melatih, usaha melatih diri membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas, supaya kita dapat mengerti kebenaran yang kita baca sebagai orang percaya. Melanjutkan pembacaan kita hari ini, kembali saya akan membahas tentang kemurahan Tuhan, sahabat. Tidak lupa, marilah kita menyampaikan ucapan syukur kita atas berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita dapat terus beraktivitas sampai hari ini, menyapa sesama. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, ada baiknya mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa sahabat, saya menyampaikan motivasi atau dorongan agar kita dapat menyempatkan waktu bersama-sama dengan saya membaca Alkitab melalui channel ini, karena akan memberikan, pertama, semangat rohani bagi kita sahabat. Yang kedua, menjadikan kita kuat, Firman itu akan menjadikan kita kuat. Ketiga, meyakinkan kita akan keselamatan yang telah kita terima. Dan yang keempat, membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Alkitab kita hari ini yang terdapat Matius 27 ayat 11 sampai 31 yang berbunyi, Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu.
Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan, imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ya harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, sahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Berkati kehidupan kami hari ini ya Tuhan, dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.